Ada beberapa hal sebelum kita melakukan proses publikasi, begitu ya. Bapak Ibu, saya kira kalau sudah pernah menulis satu kali saja di publikasi internasional, biasanya di email Bapak Ibu itu selalu diberondong dengan tawaran-tawaran publikasi. Jadi tawaran jurnal, baik jurnal yang mulai kualitasnya itu dipertanyakan begitu, sampai memang ada betul-betul yang bagus, itu menawarkan kalau tiap hari itu ada sekitar 7 atau 10 email begitu ya yang masuk ke email kita untuk menawarkan supaya kita publikasi di jurnal yang jurnal yang mereka kelola begitu. Nah, tapi yang penting adalah Bapak Ibu tentu saja saat melakukan penelitian tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugiono ya, bahwa publikasi itu kalau bisa data-datanya tentu saja adalah data-data terbaik yang kita punya, supaya apa yang kita tulis, apa yang akan kita berikan kepada khalayak akademis itu betul-betul bisa menjadi hadiah kita atau hasil karya kita terbaik yang kita ingin berikan kepada masyarakat begitu ya. Nah, untuk itu jadi Bapak Ibu tetap harus memilih, tidak boleh kemudian asalkan ada tawaran seolah-olah ini Scopus bagus begitu ya, tapi kita langsung untuk percaya saja. Sehingga yang perlu dihati-hati itu adalah Bapak Ibu jangan sampai untuk melakukan publikasi itu pada jurnal-jurnal yang predator dan jurnal-jurnal yang discontinue. Jurnal discontinue ini seringkali banyak yang terjebak. Karena apa? Karena kita submit sekarang, ya misalnya kita publish sekarang, kita mulai masukkan ke jurnal sekarang, tetapi untuk bisa diterima jurnal kita publish itu kan membutuhkan waktu ya. Jadi ada yang 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun begitu. Nah ini jangan sampai nanti pada saat publikasi ternyata jurnal yang sudah kita masukkan tadi itu ternyata sudah masuk pada list yang discontinue atau yang predator. Ini akan sangat merugikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu dari segi kapasitas itu nanti akan ada yang mempertanyakan. Kemudian yang kedua adalah dari segi kalau Bapak Ibu misalnya ingin kenaikan pangkat misalnya itu juga tidak akan bisa dinilai secara maksimal. Jadi ini merugikan Bapak Ibu. Nah untuk itu Bapak Ibu harus melakukan cek dan cross check pada beberapa jurnal dan juga website begitu ya. Yang pertama Bapak Ibu bisa mengikuti ini yang paling bagus mungkin adalah yang nomor 1 sampai nomor 2. Namun yang paling mudah ini karena di WOS atau Thomson Reuters itu indeksasinya tidak bebas begitu ya, sehingga dia berbayar. Sehingga yang paling gampang adalah kita masuk ke Simago dan juga ke Scopus. Hanya 2 ini saya kira sudah sangat cukup untuk melihat. Namun ingat bahwa Simago atau Simago JR ini, Journal Rank ini mempunyai keterlambatan sekitar 6 bulanan sampai 1 tahun. Sehingga Bapak Ibu kalau ingin betul-betul memeriksa apakah dia terindeks Scopus atau tidak misalnya, maka ada baiknya langsung masuk ke yang Scopusnya, dilakukan pengecekan 2 kali begitu ya. Baik. Ini Bapak Ibu, jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin melakukan proses pengecekan, tinggal Bapak Ibu masuk ke Scopus ini, dan di sini semua data ini diperbarui sekitar 2 bulanan sekali. Jadi setiap 2 bulan, jurnal-jurnal yang terindeks itu akan diperbarui kalau dia discontinue masuk di yang discontinue. Jadi bisa jadi di Simago JR itu masih ada di sana dan tidak di take down, masih ada di jurnal yang di sana dan seolah-olah terindeks, tetapi kalau di sini ini sudah mulai dia terlempar dari indeksasi Scopus. Ini sangat mungkin terjadi karena tadi saya bilang untuk yang di Simago itu ada keterlambatan sekitar 6 bulanan untuk dia melakukan proses update datanya, begitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti untuk cek
itu selalu pada Scopus source list yang di sini, dan juga untuk Scopus discontinue itu bisa dicek di sini. Ini 2 bulanan, insya Allah itu selalu diupdate. Baik, ini yang kedua, misalnya kalau Bapak Ibu di Clava, ini adalah untuk yang Thomson, ini juga hanya salah satu pengecekan saja, kemudian Microsoft Academic itu juga bisa dipakai, tapi ini hampir keseluruhan bisa masuk, sehingga tidak terlalu valid, begitu ya. Dan ini yang paling umum karena gratis, free, dan sangat mudah untuk kita cek, itu ada di Simago JR. Dan ini adalah warning Bapak Ibu untuk kalau ingin melakukan proses publikasi, ini kami mohon untuk berhati-hati karena scam untuk jurnal itu sudah sangat banyak sekali, gitu ya. Terutama dari negara-negara India dan yang lain itu sangat banyak, itu yang dia sudah discontinue tetapi tidak pernah mengaku discontinue, tetap dia menuliskan ada Scopusnya di sana. Baik, Bapak Ibu, saya kira kalau sekarang untuk zaman-zaman yang sekarang itu kita hampir tidak tidak bisa lagi berbohong, begitu ya. Siapa kita, apakah Bapak ini itu dia betul-betul ahli di bidangnya atau tidak, itu semuanya seolah-olah sekarang kita udah tidak pakai baju, Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa kita cek. Kalau di Indonesia yang paling mudah mungkin kita bisa cek Sinta, begitu ya. Jadi misalnya Pak X ini siapa dia? Dia mengaku sangat ahli di bidang laser misalnya. Nah, kita tinggal cek saja. Nah, ini beberapa pengecekan kualitas seorang peneliti atau seorang pembicara atau siapapun Bapak Ibu yang ingin tahu, begitu. Kalau di Indonesia itu kita sudah bisa dengan menggunakan pengecekan di Sinta ini. Sedangkan untuk pengecekan kualitas secara internasional, kita dulu zaman mungkin 10-20 tahun yang lalu, itu banyak sekali orang yang mengaku ahli mikrobiologi, ahli probiotik, begitu. Tetapi tidak mempunyai publikasi, tidak mempunyai buku, maka saya kira kalau zaman sekarang itu tidak akan ada yang percaya. Nah sekarang ini, Bapak Ibu kita bisa cek. Untuk aturan yang terbaru di Indonesia itu bahkan sekarang harus ada yang namanya pablon ya. Untuk masuk ke sana itu kita tidak cukup hanya menggunakan Scopus ataupun Sinta ataupun Google Scholar. Bahkan sekarang ada yang namanya pablon. Ini yang pablon itu ada di bawahnya Thomson Reuters. Sehingga ini memang di Indonesia semua peneliti itu diwajibkan atau dipaksa untuk mempunyai akun di Scopus, akun di Thomson Reuters. Nah, apalagi nanti kalau ke depan itu semuanya harus mempunyai akun-akunnya ini harus betul-betul bisa terintegrasi dengan Sinta dan juga ini. Karena yang sekarang ini Sinta proses untuk pemeringkatan universitas itu sudah mulai menggunakan data yang di-generate langsung dengan data-data Sinta. Sehingga ini Bapak Ibu sangat penting untuk melakukan proses updating di Sinta maupun di yang lain. Baik, ini untuk proses pengecekan. Misalnya kalau kita ingin mengecek dari Scopus, maka tinggal di author last name-nya siapa, kemudian klik, nanti akan Bapak Ibu bisa melihat seorang peneliti itu memang betul-betul punya publikasi banyak atau tidak. Baik Bapak Ibu, kita agak mulai masuk ke yang sedikit teknis, begitu ya. Jadi publisher yang sampai hari ini Bapak Ibu lihat dan mungkin ya selama ini yang paling baik menurut saya ini adalah yang ada logonya di depan kita bersama ini. Meskipun yang lain bukan tidak bagus begitu ya, tetapi untuk standar proses bisnis dari jurnalnya itu ada yang stand alone jurnal, jadi jurnal yang dia punya satu jurnal, satu website begitu. Tetapi ada juga yang modelnya adalah publisher. Nah, yang di depan ini adalah logo-logo yang selama ini Bapak Ibu sudah pasti sangat familiar. Elsevier, Springer, Nature, Taylor Francis, ini publisher-publisher besar yang dia menghasilkan yang juga jurnalnya adalah jurnal-jurnal berprestasi. Sehingga dengan mengetahui beberapa logo-logo ini,
saya paling tidak Bapak Ibu nanti sebagai seorang peneliti dan juga seorang akademisi, paling tidak minimal harus punya satu saja, gitu ya, tulisan yang nyantol di salah satu dari logo-logo ini. Karena di dunia itu saya kira kalau Bapak Ibu nanti bisa menunjukkan publikasi di salah satu publisher ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan pengakuan secara internasional.